Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najhi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, tema pagi ini adalah adabul istiftah, adab membaca doa iftitah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 8 ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tastaftihu faqad ja'akumul fathu. Jika kalian meminta futuh, maka sungguh telah datang kepada kalian kemenangan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu bainat takbir wa bainal qiraah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah diam antara takbir dan baca Al-Quran, baca suratul Fatihah. Ya, setelah takbir, beliau tidak segera membaca, diam. Iskatatan, diam. Qala ahsibuhu hala, qala haniyatan. Aku menduga sesuatu. Fakultu bi abi anta wa ummi. Lalu aku bertanya, demi ayahku, demi ibuku, ya Rasulullah. Iskatuka bainat takbir wal qiraah, ma taqul? Ya Rasulullah, Anda tadi diam antara takbir dan qiraah. Apa yang Anda baca? Qala, Nabi menjawab, aku mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku seperti atau sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini minal khataya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahan. Kama yunaqqas thawbul abyadu. Sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan minad danas dari noda. Allah maghsil khatayaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, cucilah kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan embun. Jadi dingin dalam suasana dingin ya maksudnya. Dan salju, embun, maksudnya bersih. Hadis muttafaqun alaih. Wa min adabi dzalika anal istifta talabul fathi minallah wa huwa fis salah. Istifta itu artinya meminta kemenangan, meminta futuh, meminta pembukaan, supaya kita diberi idea oleh Allah. Pencerahan, minta pencerahan pada Allah. Istifta itu talabul fathi, meminta futuh, pencerahan, minallahi, dari Allah. Wa huwa fis salat, padahal orang itu dalam salat. Liftitahiha wabtidaiha bisana alaih wa madhihi wa zikrihi wa syukrihi wa huwa sunnatun.
Karena doa iftitah ini dibaca di awal dengan memuji, sana wa madhihi sama ya. Memberikan kata-kata yang mengapresiasi ya, wa dzikrihi dan ingat Allah serta bersyukur kepadanya. Hukum dari doa istiftah ini adalah sunnah. Walahu siyagun. Redaksinya bermacam-macam. Ya. Al-ula, redaksi pertama diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah idza staftaha as-salah, saat beliau istiftah salat, beliau bersabda, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maha suci Engkau ya Allah, dengan pujian kepadamu dan maha berkah namamu ya. Wa ta'ala dan tinggi jadduka kemuliaanmu, wa la ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan selain Engkau. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Hakim. Wa qala Ibnu Hajar berkata, rijalu isnadi thiqat, tokoh-tokoh perawinya thiqah, bisa dipercaya. Wala wafing kitaun, tapi memang ada yang ingkita, ada yang terputus. Tapi walahu turukun ukhra, ada dari versi yang lain, yang menunjangnya, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, wa Ibnu Majah, terus dari Haritsah bin Abi Rijal. Kalau dari Haritsah bin Abi Rijal dhaif, wa qalu al haditsu sahih. Hadis ini statusnya sahih, mauqufun ala Umar, yang terhenti pada Umar. Nah, ini disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Ya. Jadi hadis ini boleh dipakai. Yang kedua, redaksi kedua dari Ali. Kalau dari Aisyah tadi, ini dari Ali radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila shalah, jika ya beliau salat, beliau berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan, tidak ada muslimannya, hanifan wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dalam sebuah riwayat, wa ana awwalul muslimin. Hadis riwayat Muslim. Aku menghadapkan wajahku kepada yang telah mencipta langit dan bumi dengan lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, nusuk ini spesial buat haji ya. Sesungguhnya salatku, nusuk, ibadah hajiku, hidup dan matiku karena Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada serikat baginya. Wa bidzalika, dan dengan itu umirtu, aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk muslim. Itu redaksi yang kedua. Yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fis shalah, jika beliau takbir salat, dalam salat, sakata, beliau diam. Sebelum memulai suratul Fatihah, beliau diam hunai'atan, sebentar. Qabla ayyaqra, sebelum beliau membaca suratul Fatihah. Fakultu, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku, ara'aita sukutaka, tolong beritahu diamnya Anda bainat takbir wal qiraah, ma taqul, antara takbir dan membaca Quran, apa yang Anda baca? Lalu Rasulullah menjawab, aku mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Ya, itu tadi sudah ya. Wala yakunul istiftah
fi salatil janazah ala sahih. Ya, dan istiftah itu tidak ada dalam salat janazah menurut pendapat yang sahih. Jadi salat janazah itu memang dirancang untuk cepat. Jadi tidak ringkas supaya jenazah ini cepat kita antarkan. Ya, sebab kalau terlalu lama ini tentu akan merubah kondisi jenazahnya. Karena kita ini kan tidak dibalsem, ya, tidak diawetkan, tidak disuntik pakai apa tuh? Formalin. Jadi nggak bisa lama. Nah, ini kalau menunggu tamu, menunggu orang yang menyalatkan nanti akan berubah jenazahnya. Akan menimbulkan bau yang tidak enak. Ya. Beda dengan orang-orang yang non-muslim itu karena dia butuh kehadiran, menunggu kehadiran. Boleh jadi ahli warisnya tidak di kota yang sama. Kadang-kadang malah negerinya berbeda. Menunggu kedatangan. Jadi seakan-akan masih hidup supaya sempat ngelihat mayat sebelum ditutup. Nah, ada tradisi seperti itu. Kalau kita tidak perlu, ya syukur bisa ketemu, nggak bisa ya sudah disalatkan saja, cepat dikuburkan. Ya, jadi dalam salat jenazah itu tidak usah ada doa iftitah. Setelah Allahu Akbar langsung baca suratul Fatihah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Nah, kemudian tidak perlu baca surat. Langsung takbir lagi, baca salawat pada Nabi. Seperti yang kita baca dalam salat. Allahumma salli ala Muhammad dan begitu seterusnya. Takbir ketiga, doa kepada jenazah. Nah, doa itu memang inti dari salat jenazah itu sendiri. Allahumma ufirlahu warham. Boleh banyak. Nah, jadi takbir yang ketiga itu yang paling banyak, paling lama, karena di situ isinya doa. Doa-doa yang warid dari Rasulullah, maksur dari Rasulullah, itu yang sebaiknya kita baca. Kemudian takbir lagi keempat, tidak ada bacaan khusus. Nah, paling ya Allah, ya la tahrimna ba'dahu wa la tudillana ba'da. Ya, la tahrimna ajrahu, jangan sampai pahalanya hilang dan jangan pula kami dibuat sesat setelah kepergiannya. Itu ya. Sudah selesai. Ar-rabi'ah wa minad du'a al-warid fil istiftah, begitu juga ada doa istiftah, ya. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik wasyarru laisa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alaik astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu panjang juga. Wal aula fi salatil lail khasatan. Nah, tapi ada berita, ya, untuk sholat malam, doa iftitah itu sebaiknya wajah tu. Jadi ada riwayat begitu. Jadi wajah tu wajahiyah itu doa istiftah yang sebaiknya dibaca untuk qiyamul lail. Bagusnya ada beritanya begitu. Ya kalau kita mau pakai bukan untuk qiyamul lail, buat yang reguler ya nggak masalah. Cuma ada riwayat, ya, yang menyatakan sebaiknya dibaca malam. Ya, wajah tu wajahiyya lilladzi fataras samawati wal ard
hanifan wa ma ana minal musyrikin, dan begitu seterusnya. Sampai ini tadi. Ya, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum membaca suratul Fatihah. Li haditsin fi dzalika, karena ada hadis tentang itu. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila shalah qala dzalika. Bahwa Rasulullah kalau salat malam membaca itu. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 771. Wa dzahir anna ma'na wa ana awal muslimin laisa ma'nahu awwalu man aslama. Yang dimaksud dengan ana awalul muslimin di sini, aku ini adalah muslim pertama. Itu kan artinya gitu. Maknanya bukan berarti yang membaca itu muslim pertama, bukan. Tetapi ini sekedar ta'abbudi. Ya, karena Rasulullah membaca seperti itu, ya kita baca. Ya. Jadi ada orang yang ngotak-ngatik ini. Oh, kita ini kan bukan muslim pertama, jadi harus diganti. Begitu juga saking fanatiknya orang karena pendapat gurunya yang paling sahih itu Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, itu yang diajarkan oleh gurunya. Maka dia saat mengajar kepada muridnya mengatakan, barang siapa yang baca doa iftitah tidak dengan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, maka salatnya tidak sah. Lah inilah ya sikap guru yang modalnya kurang. Jangankan nggak baca itu, nggak baca apa-apa juga nggak masalah. Yang penting baca umul kitab, karena itu hukumnya sunnah. Dan sekarang kalau nggak baca nggak sah katanya. Dan kekurang pengetahuannya bahwa doa iftitah itu redaksinya lebih dari satu. Menurut ulama, sebaiknya kita dalam membaca doa iftitah yang tidak spesial untuk malam, itu digilir. Jangan ditumpuk, tapi digilir. Ya. Sholat ini bacanya tadi Allahumma ba'id. Nanti sholat yang lain dibaca lain, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Nah, itu yang dibaca. Nanti giliran lain doa wajjahtu wajhiya lilladzi fatarasa. Begitu. Jadi kalau ada beberapa redaksi yang sahihnya sama dari Rasulullah, berarti Rasulullah menghendaki supaya dimix, ya, dikombinasi, digilir. Ini baca ini, baca ini, baca ini. Itu yang kita terima dari Rasulullah begitu. Sehingga kita semuanya hafal. Tidak itu-itu saja. Nah, itulah doa iftitah. Ya, jadi singkatnya doa iftitah ini hukumnya sunnah. Sunnahnya hanya dalam sholat biasa. Ya, bukan sholat jenazah. Asal bukan sholat jenazah, doa iftitah itu sunnah. Meskipun dibaca bukan sholat wajib. Sholat sunnah aja sunnah hukumnya. Ya, contohnya rawatib, qobliyah, ba'diyah juga sunnah dibaca doa iftitah. Ya, bukan hanya sholat wajib. Dan spesial untuk wajah tu wajahiyah ada keterangan dibaca oleh Rasulullah untuk qiyamul lail. Nah, itu ya. Sunnahnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita akan membahas tentang akidah. Akidah sebenarnya hari Jumat ada juga, cuma ini akidah yang nerusin paket. Yang pertama itu dibahas tentang bid'ah. Nah, bid'ah kemarin sudah dijelaskan, jadi saya lewati aja. Yang kedua ini adalah takfir. Ya. Min azamil umur khataran ala ahli Islam wa asyaddiha dararan wa ab'adiha min taqwallah makhafati wa muraqabati wa aqrabiha ila azimi sakhatihi wa alimi iqabihi bid'atut takfir. Sesuatu yang riskan, mengkhawatirkan dalam urusan akidah adalah takfir. Takfir itu mengkafirkan maknanya. Walati ibtada'aha wa tawalla kibaraha al-khawarij.
pada mulanya yang pertama ya melakukannya itu adalah al-khawarij. Khawarij ini diambil kata kharij, bentuk jamak dari kharij, orang yang keluar dari jamaah. Ya, dulu ada peristiwa nanti akan diceritain. Alladzina kharaju ala Ali bin Abi Thalib ba'da hadisatit tahkim, yang keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib setelah tahkim. Wa takfir huwal hukmul bil kufri ala man sabata islamuhu biyaqinin. Yang disebut takfir itu adalah menjudge seseorang, ya, menjudge seseorang kafir. Dia muslim lalu dituduh kafir. Yang sudah ditetapkan sebagai muslim. Ya. Khataruhu, riskannya gimana, risikonya. Inna takfira muslim laisa amran yasiran. Mengkafirkan muslim itu bukan urusan yang remeh. Bal innau jarimatun azimatun. Dan tetapi merupakan dosa yang besar. Nah, ini yang sering dilupakan oleh mubalik-mubalik. Ya. Yang rajin mengkafirkan ini bukan orang biasa, justru orang ngerti. Dia mengatakan ini bid'ah, tapi dia nggak sadar mengkafirkan orang juga bid'ah. Nah, itu ya. Nggak boleh. Wa tariqan muzlimun, dan jalan yang gelap. Nah, ada saudara kita dai dituduh khawarij. Memang tidak menggunakan istilah kafir, tapi orang-orang Ahlus Sunnah mengatakan khawarij itu sudah kufur. Jadi mengatakan khawarij sama ada dengan mengatakan kafir. Itu tidak boleh. Tidak boleh keluar dari lisan seorang dai. Liman salakahu wa qad qama min adilati syar'i ma yadullu ala khatarihi. Nah, apa dalil-dalilnya bahwa perbuatan seperti ini tidak dibenarkan? Rasulullah bersabda, ayyuma rajul qala li akhihi, siapapun seseorang, ya, siapapun yang mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah seorang. Ya, jadi kalau yang dipanggil kafir itu tidak kafir, maka yang ngomong jadi kafir. Gitu. Kalau yang diucapkan memang kafir, ya kembali kepada orang itu. Kalau benar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah menyatakan dalam hadis riwayat Bukhari, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq. Janganlah seorang menuduh orang lain, seseorang ya, dengan fasik. Wala yarmihi bil kufri. Begitu pula tidak boleh menjudge dengan kufur. Ilar taddat alaihi, melainkan akan kembali kepadanya. Ilam takun sahibuhu kadzalik. Ilam yakun sahibu kadzalik. Kalau sahibnya, orang yang dituduh itu tidak demikian. Nah, ini fitnah yang menimpa orang-orang pintar. Ya. Begitu beda sama dia aja, kafir itu orang. Nah, tidak mengatakan kafir itu khawarij. Yang rajin diucapkan itu khawarij, murji'ah. Gitu. Itu kata-kata itu sering kita dengar, tapi bukan dari orang awam. Dari dai-dai, saling tuduh. Nah, itu banyak viral di internet. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, begitupun Rasulullah dalam hadis yang lain menyatakan, man la'ana mu'minan fa huwa kaqatli. Barang siapa yang melaknat seorang mukmin, maka orang itu sama dengan membunuhnya. Wa man qadzafa mu'minan bi kufrin fa huwa kaqatli. Barang siapa yang menuduh seorang mukmin kufur, maka dia seperti membunuhnya. Hadis muttafaqun alaih. Qala Ibnu Abdul Bar, fal Qur'an wa sunnah yanhayani an tafsiqil muslim wa takfiri bi bayanin la iskala fi. Ibnu Abdul Bar, seorang ulama besar, mengatakan Quran dan sunnah keduanya melarang dari sikap memfasikkan seorang muslim dan mengkafirkannya dengan keterangan yang tidak patut diragukan. Jadi keterangannya jelas, kita tidak boleh. Hadis satu tahkim. Nah, ini kasus tahkim.
Badaan wasalat ma'rifa ma'rokatun sifin ama sab'in wa salasin, setelah terjadi perang Siffin. Perang Siffin itu terjadi pada tahun 37 ya. Bil muslimina ila karithatin azimatin, merupakan fitnah yang besar. Musibah yang besar. Faqad sufikat tima'u qarabatin, pada waktu itu ya karena perang Siffin banyak darah yang tertumpah, kurang lebih 50.000. Aduh, Masya Allah ya. Min jindil Irak, dari pasukan Irak, wasyam dan Syam. 50.000. Walam tantasir ihdat ta'ifaini, tidak ada yang menang. Sampai menelan korban 50.000. Ya, jadi tragedi yang luar biasa nih, tahkim, perang Siffin. Ittafaqal janiban ala irsali hakamain min kulli ta'ifatin lin nazar fi inha'i hadil fitnah. Maka kedua belah pihak bersepakat untuk bicara. Ya, untuk nego. Jadi ini terjadi antara dua kubu, yaitu kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu Amr bin As. Kedua-duanya sahabat. Nah, maka kedua-duanya bersepakat karena jatuh korban yang demikian besar, kita harus hentikan. Ya, mereka sepakat untuk berdiplomasi. Oleh Ali ditugasilah Abu Musa al-Asy'ari, sahabat juga. Sementara dari pihak Muawiyah mengutus Amr bin As. Nah, Abu Musa al-Asy'ari ini tokoh sahabat yang taat ibadah dan tidak terbiasa dengan kekuasaan. Orangnya ahli ibadah, tapi nggak berpengalaman dalam kekuasaan, dalam masalah politik. Sementara Amr bin As yang diutus oleh Muawiyah, ini tokoh politik. Ya. Jadi kita lah kurang ngerti soal kekuasaan, kurang ngerti soal politik, berhadapan dengan tokoh politik yang terbiasa kampanye, terbiasa mempengaruhi banyak orang, ya. Terbiasa menghadapi banyak orang. Kalau tokoh ibadah kan biasanya sendiri, komunitasnya terbatas. Nah ini, dua tokoh ini muncul untuk berdiplomasi. Wantahal amru ila baqail hal ala ma huwa alaih, ala ayyajtami'u fil amil muqbil ba'da istisyarati ayani sahabah. Mereka sepakat, marilah kita gencatan senjata. Selama setahun, nanti tahun depan kita tentukan siapa penguasa tunggal. Jadi antara Ali dan Muawiyah. Kedua-duanya sahabat Nabi. Satu menantu Nabi, satu teman Nabi. Wa Muawiyah yahkumu matahta yadai minas Syam. Muawiyah menguasai Syam, Syria ya. Wa kana qad i'tazal adid min kibari sahabah hadil fitnah. Melihat kondisi yang menelan korban begitu banyak, maka banyak sahabat kibar yang nyingkir, nggak mau ikut-ikutan. Karena mau bela sana ya sahabat, bela sana berarti memojokkan sana. Bela sana memojokkan sini. Kedua-duanya sahabat, teman mereka, nggak tega. Maka ada sebagian komunitas yang memilih nyingkir, i'tizal. Amma maruwiya fi kutubit tarikh minar riwayat al-makdzuba walati azharat sahabat ka'annam tullabud dunya wa wazarat wa wasafat ahadul hakamain bi anna mughaffal wal akhar bi anna ghadir faqulluha riwayatun batilah. Tentang hal ini para ahli akidah menyatakan apa yang terjadi, konflik yang terjadi di antara sahabat, fanahnu naskut, kami tidak memberikan komen. Itu, melihat sejarah yang kurang baik ini ya, karena dua-duanya sahabat senior, satu itu bahkan menantu Rasulullah. Nah,
Waqad qala Syaukani, ini ceritanya gini. Kemudian di podium pihak Muawiyah menyatakan karena kekuasaan itu berdasarkan pilihan rakyat, maka kita kembalikan pada rakyat. Ceritanya gitu. Setuju mereka. Maka majulah Abu Musa al-Asy'ari mewakili Ali bin Abi Thalib. Saya hari ini atas nama Khalifah Ali menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada rakyat. Ya kan? Nah, terus disambut oleh Amr bin As. Karena kekuasaan sudah diserahkan, kata Amr bin As, karena dia kan ahli politik. Karena sudah diserahkan, maka saya ambil dan saya terima, saya serahkan ke pundak Muawiyah. Katanya begitu proses ini. Nah, orang kemudian terdiam. Pihak Ali setuju. Ali setuju. Ya sudah, kalau memang maunya begitu. Nah, atas persetujuan Ali ini, umat Islam terbelah menjadi tiga golongan. Satu, menyatakan apa yang diputuskan oleh Ali adalah benar. Maka kemudian kelompok ini berubah menjadi Syiah. Syiah itu artinya konconya, gitu. Kroninya, itu Syiah artinya. Yang satu memilih tidak setuju. Seharusnya Ali jangan begitu. Jangan membiarkan kekuasaannya diserahkan semudah itu. Dialah yang kemudian tumbuh menjadi khawarij. Jadi keluar itu hanya keluar dari, nggak setuju ya. Ada yang memilih menengah. Yang menengah itulah yang dikenal dengan Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti mulanya begitu. Ya. Jadi sejarahnya dimulai dari begitu. Nanti tiga kelompok ini membuat aturan sendiri. Jadi membuat kaedah-kaedah sendiri. Contohnya Syiah nanti akan membuat aturan hanya berita-berita dari Ahlul Bait lah yang bisa diterima. Jadi dia punya buku harus dari Ahlul Bait yang ada kaitan hubungan kerabat dengan Rasulullah, dengan Ali. Berita-berita, hadis-hadis yang berasal dari keluarga mereka. Khawarij juga begitu. Nanti berdiskusi mereka. Pada mulanya begitu, mereka membuat aturan-aturan. Kalau begitu, katanya, karena yang membuat huru-hara ini, kata orang sekarang itu apa ya? Kelompok kecil sebenarnya. Kelompok kecil. Maka kelompok kecil ini harus dimusnahkan. Karena inilah yang membuat umat Islam terpecah belah. Maka itulah mereka berpikir merencanakan pembunuhan. Nah, ini jeleknya begitu. Ya, setan berperan. Mereka pun merencanakan pembunuhan kepada Muawiyah. Tokoh-tokoh inilah. Termasuk Amr bin As, termasuk dari kelompok sana Ali, dan konco-konconya. Nah, terutama tokoh-tokohnya. Mendengar bahwa nyawanya terancam, Muawiyah membentuk pasukan. Nah, ini dalam sejarah Islam adanya pas pampres, pasukan pengaman. Itu dimulai dari Muawiyah. Kalau zaman Umar kan tidak ada pengawal, ya, tidak ada pengawal khusus. Nah, karena itulah kemudian Umar terbunuh. Karena dia nggak ada yang ngawal. Biasa aja kayak orang biasa. Jadi mudah sekali. Nyawanya diancam atau terancam itu sangat mudah sekali. Nah,
Kemudian Ali mendengar bahwa ada sementara orang yang merencanakan pembunuhan beliau. Beliau serahkan pada Allah. Nah, itu bedanya. Ya, umur itu Allah yang atur. Ya. Seseorang tidak akan bisa menghilangkan nyawa orang kalau tidak seizin Allah. Begitulah singkat. Sehingga praktis beliau tidak membentuk pengawalan. Nah, maka terjadilah pertumpahan darah. Jadi mereka merencanakan membunuh Muawiyah karena dikawal gagal. Ali terbuka pintunya karena nggak ada pengawalan, maka terjadilah pembunuhan. Nah, melihat kejadian seperti ini, bukan sekedar mereka berjanji akan membunuh Ali begitu saja, tetapi sekaligus menyayatnya, memutilasinya. Jadi sampai seperti itu. Maka itu dikutuk sampai sekarang Khawarij itu. Mereka merencanakan penyayatan, memutilasi, bukan sekedar membunuhnya. Nah, kenapa ini seperti ini? Maka oleh pihak keluarga Ali dibuatlah kamuflase. Ya. Setelah beliau wafat ini, dikubur di mana? Karena untuk menyelamatkan jenazahnya, takut dicuri, maka dibuatlah kamuflase. Saat terjadi kematian, dibuatlah pengusung mayat itu dengan arah yang berbeda-beda, ke sana. Tapi tentu dari usungan mayat ini satu pasti benar. Nah, cuma kebenaran itu disimpan rapat-rapat oleh keluarganya. Tidak ada yang pernah tahu, karena itu dikaranglah banyak cerita-cerita yang kita dengar. Ali mah jasadnya itu melayang-layang. Kalau saudara pernah dengar, nah itu gara-garanya begitu. Kenapa kok bisa melayang nggak diterima oleh bumi? Katanya dalam sebuah peristiwa di karangan. Dalam sebuah peristiwa ada nenek-nenek yang bawa minyak. Minyaknya tumpah. Di situ ada Ali. Nenek ini minta tolong pada Ali. Ya Ali, ini minyak saya tumpah, bagaimana ini? Lalu beliau pun berusaha menggenggam tanah yang menjadi tumpahan minyak, diperes sampai tanahnya itu waduhan. Nah, jadi tanah ini kemudian dendam. Awas nanti kalau kamu mati, saya akan terima. Seakan-akan mereka tidak punya pencipta ya. Artinya ngatur dewek-dewek kayaknya begitu. Ini kan cerita yang menurut kita nih nggak masuk akal. Ya, tapi itu yang ada di kitab-kitab itu. Ya, sehingga sering didongengin. Ini salah, saudara. Semuanya itu berasal dari dibuat misterius karena ancaman tadi. Nah, setelah sampai di buyut Rasulullah, sampai ke buyutnya, ada orang mencoba bertanya, sebenarnya buyut kamu itu dikuburnya di mana? Yang sebenarnya. Orang tutup mulut, terus dirahasiakan. Sampai di buyutnya, kemudian diberitahu, oh di Irak. Nah, sekarang di tempat beliau wafat itulah didirikan universitas itu singkatnya, di perguruan tinggi. Nah, disitulah yang betul makam beliau. Ya, jadi disampaikan. Inilah kisah di zaman sahabat. Sampai seperti itu ya. Wa qala Syaukani, jadi para ulama berkomentar, i'lam annal hukma ala rajul muslim bi khuruji min dinil Islam wa dukhuli fil kufri la yambagil muslim yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ketahuilah, menjat seseorang muslim itu keluar dari agama Islam, lalu dia menjadi kafir, itu tidak layak dilakukan oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya.
ayyaqdima alaihi ila biburhanin aw dhahamin syamsin nahar, kecuali ada keterangan seperti terangnya matahari. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kapan kita boleh menjudge, memutuskan seseorang itu kafir setelah dia muslim? Dengan pengamatan tidak bisa. Satu-satunya yang dijadikan pegangan oleh kita, ya mungkin bangsa Indonesia, adalah pernyataannya sendiri. Pernyataannya sendiri. Saya memutuskan saya keluar dari Islam. Nah, contohnya gitu. Dan saya bergabung dengan agama titik-titik. Paling itu. Atau dia sengaja membuat upacara. Ya? Kan pernah terjadi kan? Ya buat upacara. Ya, menggunakan agama barunya upacara. Nah, itu terang-terangan di hadapan banyak orang. Baru kita boleh dibenarkan menuduh dia bukan muslim. Karena dia sendiri. Tapi kalau dia tidak menyatakan, maka ini yang menjadi krusial, saudara. Kalau ada orang Islam menghina Islam ini, susah kita ngomong. Islam itu nggak ada yang benar, yang ngomong orang Islam. Kan susah kita. Mau mengkafirkan bagaimana? Nggak boleh. Murtadkan bagaimana? Nggak boleh. Nah itu memang bukan muslim yang ngomong. Yang ngomong bukan muslim. Ya kan? Jadi hukum di Indonesia ini kita boleh nuntut kalau ada orang bukan muslim ngerecokin Islam. Contohnya gini lah. Ada non-muslim membakar Quran lah contohnya. Wah, kita bisa ajukan ke pengadilan. Tapi kalau sekarang muslim membakar Quran, ya kita enak sih memang. Tapi boleh nggak kita ajukan? Biasanya itu terhenti. Nggak akan terus. Nah, inilah Indonesia karena memang dalam undang-undang tidak pernah menyebut Islam. Dalam undang-undang kita ini ada nggak kata-kata Islam? Tidak ada, saudara. Undang-undang 45 atau undang-undang yang di amandemen, kata-kata Islam, ISLAM, tidak ada. Kan? Nah, beda dengan Malaysia. Malaysia tidak menyatakan sebagai Malaysia adalah negara Islam, tidak. Tapi dia menyatakan Islam adalah agama negara. Begitu bahasanya. Islam adalah agama negara. Karena Malaysia menempatkan kata-kata Islam adalah agama negara, kemudian terjadi, saudara, saya nonton viral di internet. Ada pemeluk agama lain bawa Quran diinjek-injek. Itu kan, sempat mungkin si penjaga hotelnya ngerekam kali ya, ada yang tahu. Tokoh masyarakat datang ke situ. Kamu benar yang menginjak Quran. Ditanya dulu, nggak main gaplok aja. Dia juga bawa aparat. Si ini bawa aparat. Iya, saya memang paling benci Quran. Tabok di situ. Ada aparat. Kenapa itu tidak ditindak? Menurut saya itu karena memang Malaysia menempatkan kalau menghina Quran sama dengan menghina agama negara. Gitu, sama dengan ini sekarang rupiah nih. Ada uang kertas lah. Ya. Tiba-tiba ada orang bule yang bukan warga negara Indonesia nyobek-nyobek. Ya uang dia sih, bukan uang saya. Kira-kira marah nggak aparat? Marah lah, meskipun tuh 5.000 disobek-sobek, diinjek-injek. Karena itu apa? Lambang negara. Nah itu, Malaysia itu menempatkan Islam sebagai agama negara, bahasanya begitu. Nah kita ini tidak ada dalam undang-undang. Ya, Islam agama yang direstui diantaranya ini. Itu ada berapa sekarang? 6, sama semuanya. Nah itu bedanya. Kita lanjutkan. Fa innau min a'zamil baghi ay yushhada ala
muayyan annallaha la yaghfiru. Begitu juga bukan sekedar menjudge seseorang keluar dari Islam, tetapi menetapkan, memastikan seseorang tidak akan diampuni. Orang ini tidak akan diampuni oleh Allah. Padahal orang itu masih hidup. Ya, wala yarhamuhu, dan tidak akan dirahmati Allah. Bal yakhalladuhu finnar. Orang ini akan kekal di neraka. Padahal masih hidup. Nah, itu. Fa inna hadza hukmul kafir. Fa inna hadza, maka sesungguhnya ini ya adalah hukum kafir ba'dal maut. Nah, kalau sudah mati beda. Kalau sudah mati dia tetap begitu, ya sudah dipastikan masuk neraka. Tapi sepanjang hidup, yang pernah saya sampaikan, manusia itu adalah makhluk yang unik. Karena dia bisa manuver. Ini bedanya manusia dengan binatang. Kalau binatang dari dulu begitu, ya sampai matinya begitu. Dia tidak akan pernah berubah. Tapi manusia, kadang-kadang setahun atau kadang-kadang seminggu sebelum kematiannya, dia bisa berubah total. Jadi orang baik. Nah, ini yang terbaik. Ini yang terbaik gitu ya. Dia bisa berubah total menjadi orang baik. Contoh-contoh dalam sejarah banyak. Nah, kalau Umar bin Khattab berubah juga jadi orang baik, tapi waktunya masih panjang ya, masih berpuluh-puluh tahun. Tukang sihir Firaun, contohnya itu, berubah drastis. Walaupun dia diancam akan dieksekusi, itu tidak membuat imannya berubah. Nah, begitu juga Siti Asyah, bukan Aisyah, Asyah istri Firaun. Setelah ketahuan dia membantu Nabi Musa, dieksekusi oleh Firaun. Tapi dia tetap beriman. Malah dia Rabbi bibni baitan fil jannah. Sebelum dieksekusi dia berdoa pada Allah, ya Allah, bangunkan sebuah kapling di surga untukku. Istri Firaun. Ya, jadi bisa manuver walaupun terancam. Nah, maka kita tidak boleh menjudge seseorang kafir, menjudge seseorang tidak akan mendapat rahmat. Tidak boleh, apalagi terhadap anak kita. Ya. Kedudukan kita selaku orang tua, doanya mujarab buat anak kita. Maka tetaplah, boleh jadi dia bisa tidak berubah saat kita hidup. Begitu kita meninggal, dia mengenang kita, dia berubah. Dan itu terjadi, pernah terjadi. Nah, sekarang kaidah-kaidah tentang takfir. Al-ula takfirun hukmun syar'iun wa haqqun khalisun lillahi subhanahu wa ta'ala. Kaidah-kaidah tentang takfir. Takfir, menetapkan seseorang menjadi kafir, itu hukum syar'i dan merupakan hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengkafirkan orang, berarti kita menduduki kedudukan Tuhan. Ya, kedudukan Allah. Nah, kalau Rasulullah menyatakan itu munafik, itu kan dapat wahyu dari Allah, ya, karena beliau adalah juru bahasanya, juru bahasa Allah. Tapi bukan kemauan Allah, bukan kemauan Rasulullah sendiri, karena dia hanya menyampaikan. Ya, kadang-kala orang-orang kagum di zaman Rasulullah. Wah, ini setiap kegiatan perang, setiap kegiatan kebaikan, sahabat ini selalu ikut. Wah, pasti di surganya kaplingnya pasti eksekutif. Rasulullah memberikan pernyataan yang bikin kaget. Huwa finnar. Dia di neraka. Kan sahabat kaget, masa sih ya Rasulullah? Yang benar. Nah, maka kalau sudah ada pernyataan Rasulullah, jarang ada yang meleset. Karena itu mereka ngintip. Setiap kegiatan dicatat. Nah, ternyata pada satu kejadian, sahabat ini ikut perang dan dia terkena tombak. Karena dia nggak tahan sakit, lalu sekalian dikencengin gitu loh. Bunuh diri sebenarnya, jadi sekalian ditubles. Bunuh diri. Nah, pantas ya Allah, shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat yang menyaksikan benar Rasulullah. Tuh, itu tinggal sedikit lagi, saudara. Ya, udah kadung perang, gitu ya. Tapi dia nggak tahan, dia bunuh diri. Itu nggak boleh. Nah, begitu juga di detik-detik terakhir, saudara, pernah sahabat terjebak. Nah, ini nanti akan ada ceritanya.
Ya, di sini ada. Nah, ini yang kita lanjutkan dulu. Jadi pertama kita harus ketahui takfir, menjudge seseorang, menghukumi seseorang itu kafir, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tidak ada yang terhubung dengan Allah. Ya kan? Sekarang ini tidak ada seorang muslim pun yang mendapat wahyu. Kan terhubung dengan Allah terdapat wahyu. Sehingga dia tidak bisa mendapat kepastian ini kafir. Ini pasti ahli surga, ini pasti ahli neraka. Jadi tidak bisa memastikan. Nah, kita kan hanya semoga. Itu kan. Naudzubillah, paling begitu. Yang kedua, al-aslu fi man yaqulu la ilaha illallah Islam hatta yathbutu khilafu. Setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah Islam. Setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah Islam. Nah, tentang ini saya pernah mempraktekkan. Ya, jadi ada saudara kerabat saya yang dulunya Islam. Kemudian dia menikah dengan orang Buddha. Dia ikut Buddha. Dia punya anak 2. 1 laki 1 perempuan. Semuanya Islam. Artinya dia nggak melarang. Nah, yang menghidupi dia itu anak-anaknya. Ya kalau udah tua kan dia nggak bisa kerja kemana-mana. Satu saat dirawat di sini, rumah sakit sini. Saya diminta datang oleh anaknya. Makanya saya sarankan coba kamu waktu-waktunya ini sudah sedikit, usahakanlah supaya dia mengucapkan syahadat. Ternyata begitu saya datang ke sana udah nggak bisa ngomong. Itu tuh. Saya tidak kehabisan akal, saya ngomong begini. Paman, saya panggil ya. Dulu paman kan Islam. Sekarang diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Sakit ini bisa berakhir dengan kematian. Bisa jadi sembuh. Nah, maukah menerima Islam kembali? Sekarang juga, gitu. Baik nanti berakhir sembuh atau berakhir dengan kematian. Dia kan udah nggak bisa bicara. Kalau setuju, gerakan kaki, apa tangan. Nah, saya ulangi, mau nggak kembali menjadi seorang Muslim? Dia gerakan kakinya. Atau orang, mungkin ini aja kali. Apa istilahnya? Refleks gitu ya. Mungkin pegel apa gimana. Paman, kurang jelas ini gerakannya, harus lebih keras lagi. Setuju tidak kembali menjadi seorang Muslim? Kalau bisa ucapkan nih, ingat baik-baik, ucapkan seperti saya. La ilaha illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapkan dalam hati kalau nggak bisa ngomong lagi. Udah? Sudah belum? Setuju menjadi Muslim? Dia gerakan lebih keras lagi. Kurang lebih berapa jam gitu? Ya sudah, saya sudah, tugas saya selesai. Dia meninggal. Tapi itu tetap karena tidak disaksikan secara ucapan dia mengatakan syahadat, ya kami tidak bisa menguburkan secara Islam. Ya sudah, tapi ya mungkin nanti pengadilan Allah, siapa tahu gitu ya. Siapa tahu. Apa boleh nggak kita mentalkin orang kafir dengan la ilaha illallah? Boleh, saudara. Boleh. Ada yang orang tua itu keberatan. Masa Ustadz ngomong begitu? Jangankan saya, Rasulullah aja mentalkin Abu Talib kok. Abu Talib itu pamannya kafir itu. Belum Muslim. Ya. Lalu, ya ucapkan la ilaha illallah. Jadi jangankan kepada Muslim, kepada orang kafir pun kita mentalkinkan mereka begitu. Nah, siapa tahu itu di detik-detik terakhir dia ucapkan. Ya, Muslim ya. Ya walaupun sedikit amalnya, siapa tahu ikhlas, kan kita nggak bisa meriksa keikhlasan orang. Nah, kita lanjutkan dulu.
Yang kedua, nah, tadi sudah ya, bahwa seseorang dinyatakan muslim setelah dia membaca syahadat. Fakulu man sabata islamu biyakinin fala yartafi'u ila biyakin. Maka kalau kita tahu bahwa dia muslim, ya, tidak boleh kita hilangkan kemuslimannya kecuali dengan tanda yang jelas. Ada cerita juga Bapak sekalian. Orang yang masuk Islam gara-gara ini, gara-gara KTP-nya susah berubah dalam proses. Rupanya setelah muslim KTP-nya nggak diurus. Iya, masih. Jadi waktu meninggal, rebutan mayat. Padahal dia sudah menjadi pengurus masjid. Nah inilah, kadang kan orang yang beribadah itu nggak begitu peduli lah urusan dunia. Udahlah, itu mau urusan anu. Tapi ternyata bermasalah. Gitu. Pihak keluarganya tetap ya bersiteguh bahwa dia adalah agamanya. Itu sesuai dengan KTP. Jadi dia minta jenazahnya dikubur di sana. Sementara orang Islam yakin bukan sekedar orang Islam, dia pengurus masjid. Jadi teman-temannya nggak rela. Wah, dua kubu berhadapan-hadapan. Akhirnya ada nego, akhirnya dia ambil. Tadinya nggak boleh dikubur, jadi didiamin di rumah duka. Proses orang-orang pada teriak, ini pengurus masjid bagaimana ini? Ya, akhirnya setelah nego berhasil, alhamdulillah kita ini merebut jenazah itu nggak ada kepentingan apa-apa, kecuali akidah. Apa untungnya mengambil jenazah, itu kan? Kan gitu. Orang Islam tuh menyelamatkan jenazah sahabatnya tuh nggak ada keuntungan apa, buat apa gitu loh. Itu akhirnya berhasil. Nah, maka itu penting ya, perubahan KTP itu penting. Saya kalau kemarin juga ada di satu perguruan orang masuk Islam. Udah 40 lebih sih umurnya, 50 apa gitu. Saya langsung tanya, "Sudah khitan belum?" Kaget dia. Orang-orang nggak pernah nanya, saya bilang, saya belak-belakan aja. Saudara sudah khitan belum? Sebab kalau belum khitan nanti bermasalah, saya bilang. Contohnya kalau mau nikah lagi, nanti akan bermasalah. Terus KTP-nya diurus belum? Nah, itu. Udah aja, orang nggak bicara itu. Yang lainnya nggak bicara, diislamkan aja. Kalau guru saya, ada orang kiai, saya sudah menjadi muslim. Oh kapan? Baru minggu kemarin. Langsung dia manggil. Fakhrudin. Nggih, Kiai, periksa. Langsung digelandang orang ini, masuk ke kamar. Kalau dilihat belum sunat, langsung disunat panggil. Makanya orang nggak berani tuh ngomong itu, menyatakan kalau belum ya langsung. Ya, jadi sebab itu menjadi masalah, tidak bisa bersih, salatnya tidak bisa. Nah, yang ketiga, annalana zahir wa sarair mauqulatun ilallah. Kita hanya melihat lahiriah. Betapapun kita senep, kita jengkel sama orang yang nggak salat, malas salat, tapi kita nggak pernah tahu dia salat mungkin di rumah. Orang ini kalau seumur-umur nggak pernah ke masjid, apa ya salat apa enggak, kita nggak boleh menuduh kafir gara-gara itu. Kamu kafir ya? Nah, nggak boleh. Ya, walaupun kita jengkel. Kecuali itu tadi, pernyataan dari mulutnya sendiri tentang dirinya, baru kita bisa percaya. Kalau baru dugaan-dugaan itu kita nggak pernah tahu. Yang keempat, al-wajib at-tasabut qabla istari hukmi ala ahadin bil kufri. Kita harus cek and recheck. Kalau harus menetapkan, kalau dihadapkan pada posisi harus menetapkan ini kafir apa muslim. Kita harus betul-betul teliti. Jangan sampai salah putusan. Nah, itu. Ya, sehingga Allah menyampaikan pada kita fatabayyanu, harus tabayun. Yang kelima, asy-syari'at tanha an takfir muslim wa qad warada fi dzalika nususun katsira. Syariat melarang kita mengkafirkan seseorang, termasuk turunan-turunannya. Contohnya yang masuk ke dalam kata
kategori kafir kan yang nggak lempeng, Khawarij, Murji'ah. Janganlah menuduh sesama teman seperti itu. Apalagi mubalik dengan mubalik. Hanya karena beda. Siapa? Bapak kenal nggak si A? Khawarij ya mah? Gampang bener sih ngomong begitu. Oh ya saya kenal. Sampai ini ustadznya cerita sama saya. Saya bukan bohong. Ustadznya sendiri cerita sama saya. Begitu diceritain, Bapak kenal nama ini, nama dia? Oh ya, setahu saya dia Khawarij. Di depannya ngomong begitu. Oh, Bapak tahu siapa orangnya? Nggak tahu saya. Saya, Pak. Kaget dia. Maka berarti Bapak menuduh tanpa ada dalil. Ya, tanpa keterangan. Jadi kita nggak boleh begitu. Jangan menuduh-menuduh gitu ya. Nah, ini akibatnya sangat serius. Kenapa? Pertama, kalau kita menuduh seseorang itu muslim menjadi tidak muslim, ini akibat. Hillu dami hadzal syakhsi ba'da ismati. Boleh dibunuh. Tuh. Kalau kita menetapkan seseorang itu menjadi kafir, orang itu halal darahnya. Akibatnya nih, akibat hukumnya. Yang kedua, intifa'u wilayati ala auladi wa ahli. Dia tidak boleh menjadi wali. Nanti kalau anak perempuannya nikah, dia tidak boleh menjadi wali. Kalau kita tuduh dia kafir. Yang ketiga, tahrimu zaujati alaih. Istrinya menjadi haram. Karena kalau muslim menjadi kafir kan murtad. Beda agama tidak boleh. Itu akibat yang akan ditimbulkan. Yang keempat, imtina'u tawarus. Tidak boleh saling mewarisi. Kan salah satu penghalang waris itu adalah beda agama. Yang kelima, adamu hilli dzabihatihi. Sembelihannya haram. Kalau dia nyembelih, walaupun pakai bismillah, haram. Karena bukan Islam lagi. Yang terakhir, hirmanuhu minas salat alai idza mata. Dia tidak boleh disolati kalau mati. Nah, ingat ini akibat dampak buruk ya. Dampak negatif dari mengkafirkan orang. Maka yang dikafirkan itu akan mengalami hal-hal seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai di sini? Ya, kita hidup di negara Republik Indonesia tentu harus mengikuti hukum di Indonesia. Ya, kita menahan diri. Tapi hukum Islam itu tetap darahnya halal. Sehingga menurut saya, kalau orang murtad itu jangan kita bunuh, tapi semua hak-hak dia harus kita mutilasi. Antara lain kita jangan berjual beli, kalau dia dagang jangan beli di situ, diboikot lah sehingga. Itu yang kita bisa lakukan begitu. Bagaimana kita terima sekarang dia muslim menjadi kafir, itu kan betul-betul ngejek gitu. Apa saudara nggak sakit begitu? Nah, kita sakit, maka kita boikot. Hak-hak dia, mungkin negor kita nggak tanya. Kita nggak akan jawab. Dia ngajak, kita tidak akan penuhi. Tapi kalau orang kafir beneran, itu hak dia. Kan kita tidak boleh memaksa orang kan. Jangan melakukan itu kepada orang kafir. Ya, kalau dia baik, kita baik. Itu hukum di dunia. Tapi kalau ada muslim berpindah, itu kan, wah sangat aneh. Makanya orang tua yang anaknya seperti itu, lalu dia nggak menghadiri pernikahannya, saya sangat mendukung. Itu hukum agama begitu. Ya bagus saja nggak tadi itu, ya dieksekusi. Nah, kita kan memang hidup di negara Republik Indonesia. Kita tunduk pada undang-undang yang berlaku. Tapi menurut hukum agama nggak bisa dicabut. Halal. Nah, kita bisa lakukan dalam bentuk boikot. Yang kedua, pasangan suami istri yang tidak seagama lalu dia berkorban. Ya mungkin kita artikan sedekah saja. Sedekah saja. Jadi ada orang kafir yang meyakini kebenaran Islam tapi sebagian-sebagian. Sehingga waktu dia anaknya lahir, dia datang kepada saya mau akikah katanya. Ini teman saya mau akikah karena dia punya keyakinan anaknya selamat nanti kalau diekek.
Nah, kebetulan guru saya emang berbohong ya. Kebetulan guru saya sakit. Saya mau ngebiayain nggak cukup. Jadi saya bilang begini. Tapi si non-muslim ini menyerahkan semuanya kepada saya. Menyerahkan semua teknisnya pada saya. Termasuk membelikan kambing. Jadi saya tanya kambing berapa harganya. Katakanlah sekarang 4 juta. Sudah saya, mana uangnya? Kan dia diekain juga menurut kita nggak sesuai. Yang penting kan ngebantu ya, saya bilang. Ngebantu ya, ya udah terserah lah. Yang penting saya eka dengan harga kambing. Oke. Jadi harga kambing saya tanya 4 juta, saya ambil uang 4 juta. Saya serahkan pada ustadz itu. Ya, jadikanlah biaya uang ini untuk berobat. Wah, alhamdulillah. Ya saya ceritain aja. Sebenarnya begitu. Ada juga orang kafir yang minta saya suruh selamatan. Kan sebenarnya nggak bisa selamat sih. Kan begitu kan. Tapi dia buka bengkel gitu ya. Buka bengkel minta saya selamatan. Saya kerahkan santri-santri. Santri-santri. Saya arahkan. Jadi nanti kamu baca Asmaul Husna saja. Ngapal ya. Ini adalah acara perbaikan gizi. Jadi, perbaikan gizi judulnya. Tapi untuk ini kamu cukup ngapal Asmaul Husna. Nanti Bismillahirrahmanirrahim Malikil Qudus Salam gitu terus. Ar-Rahmanirrahim Malikil Qudus gitu. Baca ya. Nanti pokoknya kamu jangan, kalau ditanya itu jangan memberi komen apapun. Juru bahasanya saya. Itu paman istri. Diundang. Udah. Paman mohon maaf keluar dulu. Karena ini akan baca. Oh iya. Udah tuh. Udah selesai. Hidangan kan masuk. Dia ngomong gini, gua heran, orang-orang lama lu cepet. Ini tergantung yang diundang, saya bilang. Ini kan semuanya ini kan terpelajar, saya bilang. Kalau orang-orang itu kan orang awam, ini orang terdidik semua, jadi sudah hafal. Saya bilang. Oh gitu ya. Yang penting kan lancar, saya bilang. Buka bengkel itu kalau servisnya bagus, pasti banyak nanti ininya. Jangan lupa sedekah, saya bilang gitu. Sering-sering begini, saya bilang, sedekah. Insya Allah. Nah begitu saya sampaikan. Pokoknya berbagai acara lah. Orang-orang itu mengundang saya, udah tahu saya muslim, dia tahu. Ada kadang-kadang kasih kopi. Oh, buat apa ini? Ya katanya kan ngopi, ya buat saya kopinya. Jangan buat sesajen, pada kembang, nggak perlu kembang. Nggak perlu kembang. Jadi yang saya yakini punya kekuatan ini nggak perlu kembang, saya bilang. Maksudnya Allah kan, nggak perlu kembang, nggak seperti seorang-seorang pakai kembang. Itu masih recehan, saya bilang. Iya, ya why not gitu. Jadi menurut sedekah mah diterima saja. Jadi, ya kan kurban itu kan sebenarnya keluarga Pak, bukan pribadi. Ya dia ngomongin aja dengan cara begitu, sedekah ya sedekah gitu. Gitu bahasanya kan dia nggak ngerti kurban nggak ngerti. Tapi kalau dia pokoknya kurban itu nggak bisa. Tapi kan kita bisa menjadi memberi bahasa yang santun gitu. Singkatnya dia pengen didekatkan diri pada Allah. Kita boleh doakan semoga engkau dapat hidayah gitu. Begitu. Tapi kalau dia pengen kurban nggak bisa kalau bukan muslim. Sama dengan begini. Orang Islam, orang non-Islam melihat masjid mau dibangun, ada pembangunan. Terus dia nyumbang, boleh nggak? Kenapa tidak gitu? Dia mau nyumbang kan pada hakikatnya semua harta ini milik Allah. Dia kagum pada orang Islam dalam bentuk apanya gitu. Dia sedikit, dia kasih. Saya nyumbang 50 sak semen, kenapa tidak? Yang penting kita yakini bukan cuci uang ya.
Nah, bukan begitu maksudnya. Bukan laundry. Jadi, bukan cuci uang yang penting. Ya itu, Pak. Jadi kita harus menggunakan. Tapi kalau dia ngotot dalam bentuk ibadah, nggak bisa. Maaf, masjid tidak menerima kecuali dari muslim. Gitu, Pak. Wallahu a'lam. Ada yang lagi yang bertanya? Silakan. Ya, saling tuduh, Pak. Orang Sunni mengatakan Syiah itu bukan Islam. Karena mereka tidak mengakui kutubus sita, literaturnya sudah berubah. Sekarang contohnya gini. Pak Syafi'i melihat ada orang Islam, bisa mencek orang itu Islam atau tidak bagaimana? Maka ulama mengatakan ditanya rukun Islamnya ada berapa. Bapak nih ngecek nih, Bapak nggak kenal orang, ya tiba-tiba orang itu, Pak saya Muslim, bukan di tengah-tengah begini, bukan. Contohnya di negara lain lah, yang kelihatan wajahnya nih bule gitu ya, baru. Saya Muslim. Nah, bagaimana kita mencek Muslim beneran apa enggak ini? Nah, kita tanya rukun Islam ada berapa. Kalau sama dengan kita, oh pas. Rukun imannya ada berapa? Ya sebutkan pas, sama. Terus menurut Anda, untuk menjadi muslim yang baik, kita punya literatur. Apa saja? Kitab Allah dan Sunnatur Rasul. Sunnah Rasul itu apa saja bukunya? Maka Ahlu Sunnah menyatakan kutubus sittah. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Ibnu Majah, Nasai. Sama tambahan-tambahan yang lain. Nah kalau Syiah nggak begitu. Hadis keluarga, buku tadkirah gitu. Wah beda ini kalau begitu. Terus rukun Islamnya ada 6. Rukun Islamnya. Yang ke-6 itu perang. Nah jihad itu orang Syiah. Karena itu kalau ada kesempatan jihad, sama dengan bagi kita haji gitu. Artinya kalau kita menjadi muslim belum haji kan belum marem gitu. Belum paripurna. Orang Syiah kalau belum perang, belum paripurna. Seperti kita menganggap haji. Gitu Pak. Ya, jadi mereka-mereka ini Khawarij itu hampir tidak terlihat sekarang. Kelompok yang benar-benar Khawarij itu. Tidak. Tapi yang jelas adalah orang-orang yang membuat kerusuhan. Tidak tunduk pada Kitabullah dan Sunnatur Rasul. Menafsirkan sendiri. Inilah yang dituduh Khawarij. Tapi dalam bentuk komunitas seperti Syiah hampir tidak ada. Maka itu Syiah selalu membuat kekacauan. Ya, dia menganggap pengelola Haramain itu harus gantian. Karena itu warisan Rasulullah. Kan Rasulullah mewariskan Mekah Madinah ini. Bukan untuk Arab Saudi kan. Untuk semua kaum muslimin. Gantian dong. Tapi persoalannya mereka sudah dimerdekakan itu tanah mereka. Itu yang soal. Nah bagi kita, ya siapa atau siapa yang penting dikelola dengan baik. Ya silahkanlah, nggak masalah. Maka kita tunduk pada aturan sana. Naik ya, naik, kita nggak protes. Maka pemerintah Indonesia ingin merubah ini. Harus memberi masukan, kalau naik jangan dadakan. Dan naik jangan kira-kira, ini bukan naik, ganti harga ini. Ya, tahun depan ini yang hajinya maras miris nih. Kalau sekarang dekat 40 juta, padahal aslinya 90 juta. Jadi yang keluar nih pemerintah 90 juta. Kita hanya bayar sekian puluh juta, 40 juta. Ya. Nah tahun depan kan mungkin pemerintah nggak bisa nalangin segede begini ya. Sampai 2 kali lipat. Mungkin jangan-jangan bisa 60 tahun depan. Yang ditarik dari jamaah. Nah ini bisa ditutup karena ngumpulin sudah cukup lama. Nah, digolengin. Alhamdulillah. Sebab saya mengatakan, Bapak sekarang lakukanlah destinasi touring ya. Kemana aja? Contohlah katakanlah ke Jawa. 1 orang itu minimal dengan nginep 1 juta. Hotelnya bagus ya. Apalagi ini 40. Nah, ini kalau 40 juta, ya sudah pas-pasan. Luar negeri pula. Nah itu Pak. Jadi kita secara ini sudah tidak ada. Jadi yang penting melihat orang itu
literaturnya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, dia adalah saudara kita. Siapapun gurunya, dari manapun dia berasal perguruannya, dia adalah saudara kita. Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah. Semoga kajian pagi ini ya mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap menjaga, melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.